Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Kanza, NPM 202201013 dari Program Studi Keperawatan Semester 4 Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum pada mata kuliah Keperawatan Maternitas 2, yaitu video praktikum mengenai pemeriksaan payudara secara sendiri atau biasa disebut dengan sadari. Pemeriksaan payudara ini dilakukan secara mandiri atau sendiri di depan cermin. Pemeriksaan payudara ini biasanya dilakukan pada wanita dengan usia 20 tahun ke atas atau dapat dilakukan pada wanita usia 20 tahun ke bawah asalkan sudah menstruasi. Pemeriksaan sadari ini bertujuan untuk mendeteksi apakah adanya kanker payudara atau tidak, yaitu dengan cara mengamati adanya kesimetrisan payudara bagian depan, kiri, dan juga kanan, lalu bandingkan apakah payudara kiri dan kanan itu simetris atau tidak. Lalu amati juga apakah ada kulit bersisik di bagian payudara. Lalu saat dilakukan palpasi, kita akan mendeteksi apakah ada benjolan atau tidak. Lalu jika dipalpasi, apakah akan mengeluarkan cairan putih seperti susu, darah, ataupun nanah. Lalu juga jangan lupa untuk memperhatikan adanya perubahan warna kulit pada bagian payudara. Untuk kegiatan praktikum ini saya membutuhkan manekin payudara. Manekin ini saya buat sendiri menggunakan kain-kain bekas dan lalu saya jahit. Baik, untuk peralatannya sudah lengkap dan saya sudah membaca catatan keperawatan dan juga catatan medis pasien. Saya siap bertemu dengan pasien. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Hasna. Waalaikumsalam, pagi Mbak. Bagaimana untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Alia Kanza yang bertugas untuk mengedukasi dan mengajarkan Mbak untuk pemeriksaan sadari, yaitu pemeriksaan payudara secara mandiri atau sendiri ya Mbak. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit, Mbak bersedia ya? Sedia Mbak. Nah, pemeriksaan payudara ini bertujuan untuk mendeteksi apakah adanya benjolan kanker payudara atau tidak. Sebelum dilakukannya tindakan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak Mbak. Baik, jika tidak ada, kita langsung saja ke tindakan ya. Kita akan berdiri ke depan cermin. Baik Mbak, untuk yang pertama, langkah pertama kita lakukan di depan cermin, yaitu dengan cara meletakkan kedua tangan di pinggang ya Mbak. Kita menghadap cermin, lalu kita amati untuk kedua payudara ini apakah antara payudara kanan dan kiri simetris atau tidak. Lalu kita amati apakah adanya perubahan warna atau tidak. Lalu kita amati di sekitar bagian puting ini apakah ada bersisik atau tidak. Lalu untuk bagian depan, kiri dan kanan, kita amati juga apakah ada perubahan bentuk atau tidak. Lalu untuk yang kedua, kita akan palpasi, yaitu dengan cara memencet puting susu seperti ini ya Mbak. Bisa diperhatikan untuk jika keluar putih adalah susu, jika keluar merah adalah darah. Baik, seperti itu apakah bisa dipahami? Bisa Mbak. Jika sudah dipahami, kita akan langkah ketiga ya Mbak, yaitu dengan cara berbaring. Baik, kita akan melakukan pada langkah ketiga ya Mbak. Langkah ketiganya itu dilakukan dengan cara berbaring. Silakan untuk berbaring Mbak. Untuk berbaringnya itu bantalnya di bawah bahu ya Mbak, agak ke atas lagi. Baik, untuk tangan sebelah kanan kita letakkan di bawah kepala. Lalu untuk tangan yang sebelah kiri nanti digunakan untuk palpasi. Untuk itu nanti tangannya dapat bergantian ya Mbak untuk melakukan palpasi antara payudara kanan dan juga kiri. Baik Mbak. Baik, untuk yang pertama, pada langkah ketiga ini kita memijat dengan cara sirkuler ya Mbak. Kita pijat dari bagian sebelah puting payudara, lalu menjauh. Pijatan ini dilakukan menggunakan 3 jari ya Mbak. Lakukan pemijatan ini menjauh sampai dengan arah ketiak.
Baik, jika sudah dengan cara sirkuler dari dekat puting dan menjauh sampai ke arah ketiak, kita ke langkah kedua yaitu dengan cara pemijatan secara naik turun ya Mbak. Seperti ini. Baik, jika langkah kedua selesai, kita lakukan pada langkah ketiga yaitu dengan cara memijat dari luar ke dalam atau dari arah jauh dan untuk mendekat ke arah puting ya Mbak. Ini. Untuk cara yang kedua dan ketiga ini juga dilakukan dari area puting hingga ke area ketiak ya Mbak. Kita pijat dari arah luar puting atau di sebelah aksila ketiak itu sampai ke arah bagian puting ya Mbak, mendekat ke puting. Baik Mbak, apakah bisa dipahami? Jika bisa, silahkan untuk mencoba ya. Mulai dari langkah yang pertama yaitu dengan cara sirkuler dari dekat puting lalu menjauh sampai ke arah ketiak. Lakukan dengan menggunakan 3 jari ya Mbak. Untuk jaraknya jangan terlalu lebar, lebih rapat lagi. Jangan terlalu cepat Mbak. Baik, sudah sampai ke arah ketiak ya Mbak. Untuk langkah kedua dengan cara naik turun. Baik, langkah kedua selesai, kita lanjut ke langkah ketiga yaitu dari luar atau jarak terjauh dari puting lalu pijat atau palpasi ke bagian puting ya Mbak. Silahkan dari luar terlebih dahulu lalu mendekat ke arah puting. Baik, apakah sudah selesai? Mudah dimengerti ya Mbak. Lakukanlah hal tersebut untuk secara mandiri. Kalau bisa itu di depan cermin pada saat mandi ya Mbak. Untuk itu payudaranya juga dilakukan pemijatan secara bergantian. Jika sudah dimengerti untuk pemeriksaan yang ketiga, kita lanjut untuk ke bagian yang keempat ya Mbak. Bagian 4 ini dilakukan dengan cara duduk. Baik Mbak, kita lanjut dari langkah yang keempat ya Mbak. Untuk langkah keempat ini biasanya dilakukan dengan cara berdiri di depan cermin pada saat mandi agar payudaranya itu lebih licin. Namun untuk praktikum kali ini saya lakukan dengan cara duduk ya Mbak. Untuk langkah keempat ini sama dengan cara untuk langkah yang ketiga yaitu menggunakan 3 cara. Untuk yang pertama dengan cara sirkuler dari dekat puting hingga menjauh sampai ke arah ketiak. Yang kedua itu dengan cara naik turun dan yang ketiga dengan cara dari jauh mendekat ke arah puting. Bisa dimengerti Mbak? Lalu langsung saja saya contohkan ya Mbak. Untuk yang pertama, untuk saat duduk ataupun berdiri kita mengangkat salah satu tangan seperti ini ya Mbak. Karena sambil duduk saya bantu pegang untuk ini ya Mbak. Jadi untuk yang pertama sama seperti tiduran, yaitu dengan cara 3 jari. Dengan cara sirkuler memutar seperti ini dari dekat puting lalu menjauh sampai ke arah ketiak ya Mbak. Lakukan gerakan secara memutar dan menjauh. Jika sudah, kita lakukan ke cara yang kedua yaitu dengan cara naik turun ya Mbak. Hal ini juga dilakukan sampai ke arah ketiak. Jika sudah, kita lakukan dengan cara yang ketiga yaitu dari bagian arah ketiak ke arah puting ya Mbak, mendekat ke arah puting. Bisa dimengerti ya Mbak?
Mohon untuk dicoba, akan saya bantu pegangkan. Tangan satunya Mbak mengangkat ke atas ya. Baik, jika sudah sampai ke tiap, lakukan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara naik turun. Untuk jaraknya lebih dirapatkan lagi Mbak. Jika sudah, lakukan dengan cara yang ketiga, yaitu dari jarak terjauh atau dari bagian ketiak menuju ke puting. Dari yang sini Mbak, bagian ketiak mendekat ke arah puting. Baik, sangat mudah ya Mbak untuk dilakukan sendiri di rumah. Untuk kegiatan pemeriksaan sadari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak, Mbak. Bagaimana untuk perasaan Ibu? Jadi lebih tahu cara mengidentifikasi kanker payudara. Baik, lakukanlah hal tersebut lebih sering ya Mbak, terutama pada saat mandi. Saya izin kembali ke ruangan ya Mbak. Yes, Mbak. Permisi. Baik, untuk praktikum pemeriksaan payudara sendiri atau sadari sudah selesai. Untuk fase dokumentasinya, pada hari ini, Rabu 16 Februari 2022, telah dilakukan tindakan keperawatan pada Ibu Hasna, yaitu pemeriksaan payudara sendiri atau sadari dengan kriteria hasil sebagai berikut. Untuk subjektifnya, Ibu Hasna mengatakan lebih mengetahui untuk mendeteksi dini adanya kanker payudara. Untuk objektifnya telah dilakukan pemeriksaan payudara secara sendiri. Untuk asesmennya masalah teratasi, dan untuk planningnya intervensi dihentikan. Namun untuk kegiatan tersebut masih akan selalu dilakukan pada Ibu Hasna, terutama pada saat mandi, agar pada saat mandi untuk mengetahui mendeteksi dini adanya kelainan atau adanya benjolan pada kanker payudara. Sekian video praktikum yang telah saya buat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.